Kementerian Luar Negeri atau Kemlu mencatat saat ini ada sebanyak 525 warga negara Indonesia yang masih berada di pusat online scam di Mewadi, Myanmar. Mereka rata-rata terjebak tawaran bekerja di luar negeri dengan gaji tinggi, tetapi begitu sampai di Myanmar, mereka ditugaskan untuk menipu orang dari seluruh dunia dan jika tidak dilakukan, mereka akan dipukul, dilecehkan, atau diberi hukuman yang mengerikan. Kementerian Luar Negeri Indonesia mendapat informasi dari pihak Myanmar bahwa total masih ada 525 WNI yang diduga terjebak di Myanmar. Jumlah WNI korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO ini melonjak dari data sebelumnya yang berjumlah 365 orang. Kementerian Luar Negeri mendapat data jumlah WNI yang saat ini terjebak dari aduan yang masuk ke Kemlu RI, perwakilan RI, serta berbagai channel pengaduan lainnya. Data yang terkumpul ini kemudian dikoordinasikan ke otoritas Myanmar dan pihak-pihak lain. Yuda mengungkapkan korban online scamming atau hal ini tidak hanya dari Indonesia, tapi juga dari negara-negara lain. Dan langsung saja pemirsa, kita akan perbarui informasi terkait dengan ratusan WNI yang menjadi korban TPPO di Myanmar. Saat ini kita sudah terhubung melalui sambungan virtual dengan Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri, Yuda Nugraha. Selamat sore Bapak Yuda. Selamat sore Mbak Soza. Baik, Pak Yuda, mungkin pertama-tama boleh diupdate terlebih dahulu Pak terkait dengan data. Apakah angkanya masih 525 WNI yang diterima aduannya dari pihak Kementerian Luar Negeri yang masih terjebak di Myanmar atau sudah bertambah? Ya, betul. Dapat kami update bahwa hingga saat ini informasi yang kita terima dari pihak Myanmar terdapat 525 warga negara kita yang masih terjebak di Myawadhi. Namun kami antisipasi bahwa angka itu dapat saja bertambah karena kita sedang mencocokkan dengan semua pengaduan-pengaduan yang masuk, baik yang diterima oleh Kemlu maupun oleh KBRI yang ada di Yangon. Dan juga kita mengantisipasi masih ada warga negara kita yang terjebak di perusahaan-perusahaan online scam yang belum berada di penampungan. Baik. Lantas, Pak, kita juga tahu ya, sepanjang beberapa waktu terakhir ini Kementerian Luar Negeri dan beberapa stakeholder terkait terus melakukan gelombang pemulangan WNI yang menjadi korban TPPO dari Myanmar. Nah, saat ini sudah berapa banyak yang berhasil dipulangkan dan berapa lagi yang akan tiba mungkin dalam proses negosiasi dengan pihak luar negeri? Ya, dari tahun 2025 ini sudah ada 2 gelombang pemulangan yang sudah kita lakukan, ya, masing-masing pada tanggal 21 Februari yang lalu sejumlah 46 orang dan terakhir tanggal 28 Februari sejumlah 84 orang. Jadi total ada 130 WNI yang mampu kita keluarkan dari Myawadhi. Upaya-upaya koordinasi intensif kita lakukan baik dengan pihak Myanmar maupun juga dengan pihak Thailand karena kita memang menggunakan Thailand sebagai transit untuk keluarnya warga negara kita dari Myawadhi menuju ke Mae Sot. Mae Sot ini adalah kota perbatasan di wilayah Thailand yang berbatasan dengan Myawadhi untuk kita terbangkan ke Indonesia. Baik, lantas Pak, dalam proses negosiasi yang terjadi sejauh ini, apa kendala yang paling banyak ditemukan oleh pihak pemerintah Indonesia dalam upaya untuk menyelamatkan ratusan WNI yang menjadi korban TPPO di pusat online scam tersebut, Pak? Ya, Mbak Soja, paling tidak ada 3 kendala terbesar yang kita hadapi saat ini. Pertama adalah kita pahami bahwa wilayah Myawadhi ini adalah wilayah konflik bersenjata. Yang wilayah ini dikuasai oleh kelompok etnis bersenjata. Jadi memang untuk koordinasi dengan berbagai macam pihak yang ada di Myanmar, termasuk Myawadhi, ini merupakan tantangan tersendiri. Dan kedua, masalah data. Data saat ini yang kita miliki adalah data berdasarkan pengaduan yang kita terima dari masyarakat, ya, dari keluarga maupun dari yang bersangkutan. Namun kita belum mengetahui berapa jumlah sebenarnya warga negara kita yang berada di Myawadhi. Karena kami pastikan bahwa mereka berangkat tidak sesuai prosedur dari Indonesia dan kemudian ketika berada di Myanmar pun tidak melakukan lapor diri.
Dan kemudian yang ketiga, ini lebih kepada masalah teknis, ya, bagaimana kita bisa memulangkan mereka. Kita pahami bahwa Miyawadi memang berbatasan dengan Thailand, dan Thailand saat ini juga mengalami tantangan tersendiri karena influx, ya, warga negara asing yang keluar dari Miyawadi bukan hanya berasal dari Indonesia saja. Ya. Ada potensi sekitar 7.000 warga negara asing yang akan keluar dari Miyawadi, yang itu tentu perlu kerjasama dan juga koordinasi yang dekat dengan pihak Thailand agar bisa kita fasilitasi keluarnya dengan aman dan selamat. Baik, berarti ini menjadi kendala yang cukup menjadi tantangan ya, karena sangat kompleks. Kita lihat ternyata wilayahnya itu wilayah berkonflik, bersenjata, dan komunikasi atau koordinasi juga harus hati-hati dilakukan demi keselamatan para WNI tersebut ya Pak yang terjebak di sana. Nah, dari 130 warga negara Indonesia yang sudah berhasil dipulangkan kemarin, rata-rata modus apa yang mereka alami sehingga mereka mendapatkan perlakuan yang mungkin tidak seharusnya dari TPPO ini, mulai mereka dilecehkan, bahkan juga diberikan hukuman-hukuman lainnya. Seperti apa Pak garis besarnya modus yang terjadi? Ya, secara umum dari pengaduan yang kita terima, mereka umumnya ditawari bekerja sebagai customer service ataupun admin perusahaan di Thailand. Kemudian ketika mereka tiba di Thailand, mereka dibawa jalan darat dari Bangkok menuju ke kota Mysore, sekitar 8 jam perjalanan. Kemudian mereka diseberangkan secara ilegal menuju ke wilayah Miyawadi yang hanya berbatasan dengan sebuah sungai kecil saja. Nah, di sanalah kemudian mereka diminta untuk melakukan scanning. Ya. Kemudian ketika mereka tidak mencapai target, nah, beberapa kekerasan dilakukan oleh pihak perusahaan. Kami juga mencatat ya, bahwa dari 130 tersebut sebelumnya juga sudah pernah bekerja sebagai admin judi online. Seperti di Filipina, kemudian mereka pindah ke Laos, baru kemudian mereka pindah ke Myanmar. Ada juga yang sudah menjadi admin judi online di Kamboja, kemudian baru pindah ke Myanmar. Jadi kami melihat bahwa judi online ini menjadi entry point bagi kasus yang lebih besar, yaitu online scam. Baik. Berarti ini makin kompleks lagi nih Pak, judi online, terus mereka sudah pernah bekerja di situ, pindah ke bidang yang lain tetap, tapi di bidang yang kurang lebih sama, cuma ini lebih berbahaya lagi. Lantas apa upaya pemerintah dari pihak Kemlu juga bersama dengan instansi terkait mungkin untuk dapat meminimalisir atau menghentikan terjadinya kejahatan TPPO ini? Karena kan memang agak sulit ya Pak, ya ini banyak mayoritas bahkan mereka berangkat melalui jalur-jalur ilegal. Apa yang dilakukan upaya untuk hal ini? Ya, tantangan terbesar kita, Mbak Soza, adalah bagaimana kita bisa melakukan pencegahan secara efektif warga negara kita bekerja di sektor judi online ini. Kami mencatat sejak tahun 2020 hingga saat ini total ada lebih dari 6.800 kasus WNI kita yang bermasalah karena online scam. Dan bukan hanya terbatas di Kamboja ataupun di Myanmar saja, saat ini sudah tersebar ke 10 negara. Bahkan sudah ada kasus WNI yang bermasalah online scam di Afrika Selatan dan juga di Belarus. Ini menjadi tantangan besar kita. Nah, oleh karena itu, berbagai macam upaya kita lakukan, berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait dan juga seluruh pangku kepentingan. Pertama adalah protection of victim. Bagaimana kita memastikan korban dapat terlindungi dan kita selamatkan. Kedua, prosecution, penegakan hukum. Ya, kita memberikan pesan yang tegas bahwa kepada pihak-pihak yang memberangkatkan, kita akan lakukan proses penegakan hukum. Kemudian prevention, pencegahan. Ya, ini tentu perlu peran serta dari masyarakat secara umum, ya, bisa melakukan langkah-langkah pencegahan termasuk mewaspadai modus-modus TPPO. Dan yang keempat, partnership, kerjasama dengan seluruh pihak, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Baik, terakhir Pak, singkat saja saluran-saluran untuk pengaduan boleh disampaikan lagi Pak kepada masyarakat untuk dapat menyampaikan laporan hal ini, singkat saja. Ya, kami sudah membangun pengaduan digital melalui portal Peduli WNI, bisa diakses di peduliwni.kemlu.go.id. Jadi silahkan lakukan pengaduan baik bagi WNI-nya langsung maupun keluarganya bisa mengakses platform tersebut dan nanti segera akan kami follow up. Baik. Terima kasih Bapak Yuda Nugraha telah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat, selamat beraktivitas. Salam sehat.